saudara-saudara, sahabat, teman, dan saudara yang saya kasihi. Ya, malam ini ya kita mau belajar lagi dan masih topik tentang membangun rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya setiap waktu yang kita investasikan, ya setiap malam-malam, apalagi buat saudara-saudara yang setia, setiap hari belajar firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang diterima, yang kita cerna, yang kita hayati tidak akan kembali sia-sia. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Lambaikan tangan. Amin, amin, amin. Ya. Dan kita bukan hanya beracara-acara gereja saja, ya. Dan saya selalu mengingatkan kepada saudara dan juga mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa waktu yang kita investasikan itu harus berbuah, ya. Apa buahnya Bapak Ibu? Adalah perubahan kita sendiri, perubahan karakter kita supaya semakin serupa dengan Kristus, ya. Nah, siapa yang Bapak Ibu di sini yang mau berubah seperti Kristus? Siapa yang mau berubah? Oke. Mari kita sama-sama ya. Saya coba pelan-pelan karena kali ini saya akan mengupas tentang rumah Tuhan lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Ya mungkin tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita punya kerinduan ya untuk belajar firman, kita tidak akan sia-sia, ya pasti hidup kita diubahkan. Jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, semua saudara sekalian, kita kemarin sudah membahas ya apa yang dimaksud rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri dan komunitas. Ya, jadi seperti di 1 Korintus 6 ayat 19 ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini ada yang menarik yang mau saya tekankan ya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ya, kalau kita mau benar-benar menjadikan tubuh kita rumah Tuhan, kita harus sampai pada titik, sampai pada posisi, kondisi menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ya, jadi itu hal yang mudah kita ucapkan dan tahu ya, kita sebagai orang Kristen ya sering dengar ayat ini dan nah ini masalahnya ya. Kita sering ya mungkin kebanyakan orang kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadi orang Kristen lah pada umumnya, otomatis diri kita sudah dimiliki Tuhan. Ya. Otomatis kita itu sudah milik Tuhan. Jawabannya tidak demikian Bapak Ibu, ya. Kita tetap dimiliki oleh kita sendiri sampai kita menyerahkan kepada Tuhan, ya. Kita menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Itu tidak otomatis kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai Tuhan. Nah, menyerahkan penguasaan diri kita kepada Tuhan itulah proses menjadi manusia baru, ya. Itulah proses menjadi manusia baru, Bapak Ibu. Jadi ya kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus itu jika dan hanya jika kita sudah berproses menjadi manusia baru, ya. Jadi manusia baru ini yang sering salah pahami adalah satu peristiwa instan, satu kejadian ya yang otomatis switch ya dari orang berdosa menjadi manusia baru itu ketika ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dibaptis, ya otomatis kita sudah mengenakan Kristus menjadi manusia baru. Nah, ukuran ya untuk mengecek apakah kita benar-benar manusia baru itu apa Bapak Ibu? Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, jangan kita ya terhanyut lagi dengan kebenaran, pengajaran kebenaran yang
yang menyimpang, yang menindakbobokkan kita. Ya, seakan-akan kalau sudah menjadi orang Kristen, kita otomatis menjadi manusia baru. Jadi menjadi masalah manusia baru atau tidak, ya, atau manusia lama, itu bicara soal siapa penguasa rumahmu. Ya, siapa penguasa rumahmu? Ya, siapa yang menguasai dirimu? Ya, kalau kita ya adalah bait Allah, bahwa di dalam zaman anugerah ini Allah itu mau menyatakan dirinya atau mau mendiam, mau berkoneksi dengan umatnya itu lewat tubuh kita. Jadi tidak seperti perjanjian lama yang Tuhan harus memanifestasikan dirinya atau menempatkan dirinya di suatu tempat tertentu, ya, di kemah suci atau di bait Allah yang fisik. Baru umatnya bisa berhubungan dengan dia. Tapi di zaman anugerah ini, benar-benar satu anugerah karena Allah berkenan, Allah bersedia membangun relasi dengan kita dengan ya menempatkan rohnya sendiri, Roh Kudus di dalam hati kita yang seharusnya menjadi penguasa hidup kita. Nah, seringkali ya ada frasa kalimat ayat ya di 2 Korintus 5:17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, orang lompat ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi manusia lama sudah hilang, tidak ada. Karena yang baru sudah datang. Umumnya orang menafsirkan siapa di dalam Kristus adalah menjadi orang Kristen. Ya, tapi sesungguhnya kita harus mencari tahu ya bahwa yang lama itu menjadi berlalu dan yang baru sudah datang kalau kita benar-benar di dalam Kristus. Nah, benar-benar di dalam Kristus itu juga bukan kejadian yang instan ya. Kita di dalam Kristus artinya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Artinya kita memiliki gaya hidup Kristus. Kita mengikuti gayanya. Kita memiliki karakternya. Nah, itu pasti bukan hal yang terjadi instan, terjadi seketika ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita tinjau di ayat ini itu ada indikasi, ada ciri ya apa yang dimaksud ciptaan baru atau dalam konteks ini manusia baru ya. Kalau saya tadi sebutkan di depan, manusia baru adalah manusia yang sudah menempatkan ya Tuhan, Roh Kudus, Allah sebagai penguasa hidup kita. Ya, di mana manusia lama kita sudah mati, sudah berlalu, sungguh-sungguh berlalu. Nah, jadi kita lihat ya di ayat lengkapnya di 2 Korintus 5, 14, 17. Mungkin ada yang bisa membacakan ya, 2 Korintus 5, 14 sampai 17. Nah, di sini ada kunci maksudnya manusia baru itu seperti apa. Ada yang bisa bantu bacakan, teman-teman? Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita bisa lihat ya, ciptaan baru di dalam Kristus itu apa? Seperti bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, ya. Supaya
Nah ini, Kristus mati bagi semua orang, supaya orang bisa di dalam Kristus, supaya mereka bisa hidup. Tetapi, ya kuncinya ayat 15 ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ini adalah kunci, ya, karya salib, penebusan Kristus itu ada pertukaran, ya, ada pertukaran. Kristus menukar dirinya, nyawanya, dengan keselamatan, dengan penghapusan hukuman dosa. Hukuman dosa yang sudah tersedia di waktu zaman Perjanjian Lama, ya, yang kalau ini tidak diselesaikan, manusia seluruhnya akan meluncur kepada api kekal, ke neraka. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Ya, selama dosa tidak diselesaikan, upahnya, ada hukumannya, itu ya harus diterima oleh manusia, yaitu kematian, kebinasaan kekal. Dan Tuhan Yesus menukar dengan nyawanya dirinya. Ya, Allah melihat korban Yesus itu sebagai penebusan akan dosa-dosa manusia. Tapi kita yang sudah ditebus juga harus menukar diri kita, yaitu apa? Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati, yaitu Yesus. Ya, jadi kita menukar diri kita dengan Yesus sebagai apa? Sebagai penguasa yang menguasai. Jadi untuk itulah maka kita disebut hamba, ya. Di konteks ini, ya. Jadi seringkali apa Bapak Ibu, kita terlalu kuat sebagai anak Allah gitu ya, sebagai raja, anak raja gitu ya. Anak raja punya hak, privilege, benar nggak? Ya, kita berhak diberkati, kita berhak hidup sukses, kita berhak mendapat kekayaan Allah karena kita sudah mendapatkan dari Kristus yang merebutnya. Tapi lupa ya bahwa kita itu harus hidup bagi siapa? Bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan. Jadi kalau kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk hidup bagi Yesus, pertanyaannya apakah kita sekarang memiliki diri kita lagi atau tidak, Bapak Ibu? Kita sudah masih memiliki hidup kita, diri kita enggak, Bapak Ibu, kalau dari ayat ini? Tidak lagi. Tidak lagi. Ya, ini kuncinya, Ya, coba kita periksa, dan saya juga periksa ya, selama ini ya kita sudah masih hidup bagi diri kita atau sudah bagi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan, dan ini makanya kalau dikaitkan dengan ayat 5:17, kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, harus dikaitkan dengan proses ya, proses perubahan ya, perubahan saat kita menyerahkan kekuasaan ya. Di dalam diri kita itu ada aku, sang aku ya, penguasa. Manusia lama kita itu adalah aku yang menguasai sebelum kita ditebus, sebelum kita mengenal Kristus, yang menguasai kita. Apa yang kita mau adalah keinginan kita sendiri, apa yang kita lakukan adalah kemauan kita sendiri. Itu bagaimana serah terima kekuasaan ya, harus ada serah terima kekuasaan dari diri kita kepada Tuhan ya. Bapak Ibu, proses serah terima kekuasaan itu terjadi instan enggak? Terjadi seketika enggak, Bapak Ibu? Tidak. Ya, sama seperti waktu Indonesia itu merdeka ya, merdeka 17 Agustus, kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita. Harusnya ada serah kekuasaan berpindah dari penjajah kepada kita, bangsa Indonesia sendiri. Tapi ternyata itu proses transisi kan, tidak langsung kekuasaan realnya itu ada di tangan bangsa Indonesia karena penjajah masih bercokol, masih menguasai. Ada perjuangan di situ sampai benar-benar kita memiliki pemerintahan sendiri, betul? Ya, di tahun 45 kita merdeka, tapi sampai tahun 49 sampai 50 itu ternyata kita belum benar-benar merdeka ya secara pemerintahan. Ya, waktu itu kita bangsa Belanda masih bercokol ya, masih punya mengerongrong, menguasai. Ya, bahkan kekuasaan kita waktu itu mengecil gitu ya. Ya, tapi pada akhirnya
lewat proses perjuangan, ya, bangsa Indonesia bisa membentuk pemerintahan yang independen, yang tidak direcoki lagi oleh pemerintahan asing. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita membicarakan manusia baru itu membicarakan sebenarnya proses transisi serah terima kekuasaan. Kekuasaan dari apa? Kekuasaan dari, ya, aku, sang aku ini, diri kita sendiri, diserahkan, ya, kekuasaan, ya, mahkota kekuasaan itu kepada Yesus, ya, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ya. Jadi Roh Kudus tinggal dalam kita supaya kita bisa menjadikan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh renungkan, ya, hal yang paling harusnya kita takutkan atau cemaskan yang terjadi di akhir hidup kita, ya, bukan sukses apa yang sudah kita capai secara jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, tapi apakah kita diterima di kemah abadi itu, ya, itu bergantung di akhir hidup kita, apakah kita, ya, di dalam diri kita itu sudah menjadikan Yesus sebagai Raja, atau waktu kita dinilai, ya, waktu kita dihakimi, itu ternyata diri kita sendiri yang menguasai kita. Maunya kita sendiri, keinginan kita sendiri, sang aku ini yang masih menjadi raja atas hidup kita, tubuh kita ini, ya. Nah, ini yang sangat kita harusnya takutkan, cemaskan. Karena kalau ternyata penguasa hidup kita bukan Yesus tapi diri kita sendiri, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaannya dan dimuliakan bersama Dia, ya. Jadi persoalannya sekarang adalah bagaimana dalam sisa waktu yang kita miliki, proses hidup yang kita miliki ini, Bapak Ibu, ya, kita bisa membebaskan diri kita, ya, membebaskan diri kita dari manusia lama, ya, dari manusia lama. Recording in progress. Dari manusia lama kita. Ya, tadi ada transisi kekuasaan, penguasa lama yaitu manusia lama diri kita. Itu sejak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, menerima keselamatan yang Tuhan berikan, harus mentransisikan, menyerah terimakan kekuasaan itu kepada Yesus. Dengan kata lain, proses transisi menjadi manusia lama menjadi manusia baru. Dengan kata lain, ya, manusia lama yang masih dikuasai kodrat dosa itu harus ditransisikan, diubah, ya, menjadi manusia baru yang punya kodrat ilahi. Jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita bisa merdeka dari diri kita sendiri, ya, merdeka dari diri kita yang manusia lama itu. Kita bisa membebaskan, ya, artinya merdeka itu kita membebaskan manusia lama kita itu tidak lagi menjadi penguasa atas rumah Tuhan yang adalah tubuh kita ini, sehingga tubuh kita ini benar-benar menjadi rumah Tuhan, rumah di mana Tuhan sendiri punya kekuasaan, ya. Jadi kalau kita belum merdeka dari diri kita sendiri, kita tuh belum bisa menjadi manusia baru, belum bisa menjadi man of God, manusia Allah, ya. Manusia lama kita itu nggak otomatis hilang, Bapak Ibu, ya. Manusia lama dan baru itu waktu kita mendeklarasikan percaya Tuhan itu masih menyatu, ya. Memang ada benih manusia baru, gitu, kita terima Yesus, Roh Kudus mulai masuk, ada benih manusia baru. Tapi manusia lama itu tidak otomatis hilang. Nah, ini yang Bapak Ibu kita jangan terkecoh, tertipu, ya, seakan-akan kalau sudah terima Yesus, manusia lama kita itu sudah benar-benar berlalu, sudah sama sekali tidak ada bekasnya. Ya, ingat, ini proses transisi kekuasaan atas hidup kita. Ya, sama seperti penjajah dulu, walaupun kita sudah menyatakan merdeka, tidak serta-merta, ya, dia melepas begitu saja, ya, sampai kita benar-benar
menyatakan diri merdeka dan membuang, ya, mengusir penjajah itu, kita benar-benar belum terbebas, ya. Jadi membebaskan atau merdeka dari diri kita sendiri yang manusia lama itu, itulah sebenarnya kunci atau inti membangun rumah Tuhan. Ya, membangun rumah Tuhan itu konkretnya adalah membangun manusia baru, mentransisikan dari manusia lama ke manusia baru. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya menerima Yesus, ya, bukan otomatis Yesus itu otomatis jadi Tuhan. Ya, Tuhan itu kan Lord, ya. Tuhan Yesus itu maksudnya Lord Yesus, Tuhan, ya, Raja, penguasa atas hidup kita, atas rumah kita ini. Ya, tidak otomatis, karena apa? Ada penguasa lama nih yang harus diproses, ditaklukkan, ada proses penaklukannya. Bedanya adalah Bapak Ibu, kalau kita percaya Yesus, ada Roh Kudus, ya, karena kita percaya Yesus, Roh Kudus punya akses. Nah, ini kuncinya. Roh Kudus punya akses atas diri kita, hidup kita. Jadi kita punya jaminan kalau kita ikut prosesnya Roh Kudus ini, kita bisa mengalahkan, mematikan manusia lama. Tapi kalau Roh Kudus tidak hinggap, tidak tinggal dalam kita, tidak mau masuk dalam hidup kita, tidak ada jaminan, tidak hal yang mustahil kita bisa menang terhadap diri kita sendiri. Mustahil. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kekristenan dengan filosofi dunia, agama lain, ya, agama lain bisa menjadi baik, ya, nanti kita bahas, ya. Bukan berarti harus jahat, ya, bisa baik, tapi tidak mungkin bisa menjadi manusia baru yang memiliki kodrat ilahi. Karena ya tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Ya. Jadi pengorbanan Yesus itu pengorbanan Yesus di kayu salib memang memberikan akses Roh Kudus tinggal dalam hati kita, sehingga Yesus menjadi raja. Ya, korban di salib, yes, membebaskan manusia dari hukuman dosa, tapi tidak otomatis membebaskan kodrat dosa. Ini hal yang perlu diulang-ulang terus, ya. Jangan kita tertipu terkecoh bahwa otomatis kodrat dosa itu hilang. Otomatis kita bisa mengenakan manusia baru, sudah ada manusia baru, manusia lamanya sudah berlalu. Jadi yang kita harus lakukan apa Bapak Ibu? Kita belajar memisahkan, ya, manusia lama dan manusia baru ini. Ya, karena waktu kita terima Tuhan itu manusia lama baru itu masih seperti menyatu gitu, ya. Dan makin lama prosesnya kita akan makin punya kepekaan untuk bisa membedakan. Jadi kadang apa yang tindakan kita, ya, itu bisa berasal dari manusia lama, ya. Kita juga kadang menyadari kan beberapa tindakan spontan kita, ya, misalnya di jalan, lalu saya dari jalan itu ada yang nyalip gitu, atau seringkali naik motor itu, ya. Naik motor itu, kalau saya naik motor itu seperti ada roh lain yang hinggap gitu, ya, sehingga bisa nyelip-nyelip, bisa melanggar gitu, ya. Kalau ada yang motong kita bisa marah gitu. Nah, setelah itu kita kok nyadari kok bisa begitu, ya. Spontan. Nah, itu manusia lama, ya. Jadi manusia lama itu licik dan juga cerdik, ya, seringkali orang Kristen tertipu. Di Yeremia 17:9 jelas, ya, bahwa hati kita, betapa liciknya hati ini, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Jadi saking liciknya Bapak Ibu, diri kita sendiri, ya, itu nggak tahu bahwa kita licik. Kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus. Kita itu punya hidden agenda, punya keinginan, ya, yang tersembunyi, yang kita sendiri kadang nggak menyadari, muncul saat ada suatu peristiwa. Ya, kalau di mimbar atau pada mungkin ketemu orang secara umum, ya, apalagi kalau kita aktivis, rajin ke gereja, itu merasa kita sudah baik, sudah manusia baru, sudah menjadi manusia baru gitu, ya. Tapi Tuhan kadang izinkan setiap lewat peristiwa, ya, apalagi peristiwa yang menyakitkan, kita dikhianati, dicurangi, ya. Nah, itu muncul tuh, ya, manusia lama itu mengambil alih, mau merespon sesuai gaya yang lama.
Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya PR utama ya, apa ya? Diri kita sendiri itu nggak tahu, nggak sadar betapa liciknya hati kita, apalagi orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan suka menghakimi, jangan suka ngomongin orang ya. Jangan orang-orang mengomongin orang tentang sifat jeleknya dan seterusnya, gosip ya. Yang harus kamu waspadi dirimu itu bisa lebih jelek ya, dari orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan yang tidak benar, kita dikatakan jahat, kita dikatakan uh, hal yang jelek gitu ya, kita nggak perlu marah. Kenapa Bapak Ibu? Ya, orang mengatakan satu hal yang jelek, ya misalnya kita orang suka pemarah, kita orangnya egois gitu ya. Orang mungkin tahu itu aja ya, tapi sebenarnya apa sesungguhnya kita itu lebih dari itu kan? Ya, kita nggak perlu marah karena orang baru mengetahui 10%, 20%. Kita tahu bahwa kelicikan kita, kejahatan itu lebih dari itu. Tapi yang orang tidak tahu bahwa walaupun kejahatan kita lebih besar dari orang yang perkirakan, tapi kita sudah membereskan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak perlu marah ada orang yang mengatakan hal-hal yang negatif, ya, sepanjang kita sudah membereskan itu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya ini yang sebenarnya pertanyaan lama yang dulu saya tidak bisa menjawab gitu ya. Mengapa orang Kristen kok nggak ada bedanya dengan orang dunia? Ya, kelakuan tindakannya itu kadang-kadang kalah. Nah ini karena apa? Orang Kristen yang tertipu ya, merasa bahwa dia sudah hidup baru dalam Tuhan, padahal belum. Ya, dengan aktif di gereja, aktif pelayanan itu merasa sudah tadi di dalam Kristus, sudah hidup baru dalam Kristus, padahal sesungguhnya belum. Ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya Bapak Ibu menghandle ini, menghadapi ini? Bagaimana kedudukan manusia lama dan manusia baru dalam kehidupan Kristen? Ya. Jadi Bapak Ibu pada proses pertumbuhan secara umum, ya manusia secara umum itu bisa bertumbuh, ada perbaikan juga, ya bisa bertumbuh, bisa lebih bersabar, lebih bijak, lebih baik, lebih jujur gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan berasal dari manusia baru. Karena apa Bapak Ibu? Orang bisa baik, orang bisa lebih jujur, lebih bijak. Tapi sebenarnya yang incas, yang menentukan keputusan itu masih sang aku. Ya, sang aku. Ini yang coba Bapak Ibu renungkan ya. Kadang kita mengira bahwa kalau orang apalagi hamba Tuhan itu ya, uh, orang yang seperti saya seperti khotbah gitu, wah dia sudah tahu firman gitu, terus berbuat baik, itu berasal dari manusia baru. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Manusia lama itu bisa juga baik. Kalau manusia lama itu dididik oleh lingkungannya, oleh pendidikan, diajari budi pekerti, diajari moral, ada ajaran agama yang baik, yang menjadikan manusia itu untuk mengasihi sesamanya, mementingkan sesamanya. Bisa nggak manusia itu menjadi baik, Bapak Ibu? Tanpa kenal Kristus, tanpa ada Roh Kudus dalamnya. Bisa. Ya, bisa. Jadi Bapak Ibu, ya harus pahami bahwa yang disebut manusia lama itu segala sesuatu yang kita terima, yang membentuk pola pikir kita, mindset kita dari lingkungan, dari pengaruh dunia, dari filosofi, kebenaran dunia yang membentuk pikiran kita, hati kita, itu manusia lama. Dan itu akan tetap eksis, tidak otomatis tergantikan dengan manusia baru yang adalah berasal dari pikiran perasaan Kristus. Nah, kita ingat kan, definisi dosa itu bukan sesuatu yang jahat kan, dosa itu kemelesetan, ya, meleset, hamartia meleset. Tapi meleset itu
meleset dari, bukan berarti meleset itu pasti jahat gitu ya, tetap baik, bisa baik. Ya, itu terbukti dengan orang-orang bukan non-Kristen yang dididik dengan adat istiadat yang baik, dengan budaya yang baik, bisa menjadi orang-orang baik. Ya, tapi tetap akan meleset. Meleset dari apa? Meleset dari rencana semula Allah, dari ketepatan kesucian Allah. Kenapa? Kayak karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak diajar, karena mereka tidak menyerahkan dirinya pada pimpinan bimbingan Roh Kudus. Ya, inilah bedanya antara umat pilihan dengan bukan umat pilihan. Umat pilihan kita ini yang adalah umat yang punya kesempatan ya disucikan, dibaharui dalam Kristus, karena kita umat pilihan ini adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, punya kesempatan diajar oleh Tuhan. Itu harusnya punya kualifikasi yang lebih ya, karena apa? Karena diajar, proyeksinya adalah memahami, mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Sedangkan yang bukan umat pilihan, ya dia hanya mengenal pikiran dan pengajaran dari ya filosofi yang dia terima, ya ajaran yang dia terima. Jadi jangan salah sangka bahwa manusia lama bisa baik, bisa juga baik, tergantung dari filosofi yang membentuknya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan manusia lama dan baru? Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa, ya, mulai sekarang belajar membedakan manusia lama dan baru, inilah kuncinya kita bisa dimuliakan bersama Kristus. Kita bisa benar-benar menjadikan diri kita rumah Tuhan secara penuh, menjadikan diri kita itu, ya, dikuasai, ya, diperintah oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa yang akan lebih menguasai itu tergantung dari makanan apa yang diberikan. Ya, kalau kita masih memberi makanan ya pada manusia lama, itu ya manusia lamanya akan makin kuat, bukan otomatis makin turun. Kalau kita ada orang menyakiti kita, ada orang yang ya merugikan kita dan kita mau membalas, itu sebenarnya sedang memberi makanan pada manusia lama. Kalau kita meresponi tindakan orang untuk memenuhi pembalasan nafsu, ya karena kita disakiti harus dong, ya, mata ganti mata, gigi gigi gigi, masih filosofisnya itu, masih pola pikirnya itu ya. Sebenarnya kita sedang memberi makan manusia lama. Tapi kalau kita belajar setiap ada hal yang merugikan kita, menyakiti kita, kita tidak langsung respon, tapi melihat Roh Kudus, melihat Tuhan Yesus, sikapnya gimana? Bertanya, memalingkan wajah kepada Tuhan, Tuhan responnya seperti apa? Biarlah responmu yang jadi di dalam diriku, bukan respon keinginanku sendiri. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan keinginan untuk membalas itu. Nah, itu kalau kita ya menerima asupan firman Tuhan itu, menghayatinya makin lama, maka manusia baru kita makin bertumbuh besar, makin kuat ya. Manusia baru Bapak Ibu kalau perlu makanan, ya tidak otomatis tadi kan, tidak otomatis kita terima Yesus itu manusia baru itu langsung gede, langsung kuat gitu. Harus diberi makan itu firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita kunyah, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman yang kita terima dan kita lakukan. Nah, itulah Tuhan Yesus maka mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau kita melakukan kehendak Bapa dengan cara firman yang kita terima itu sungguh-sungguh kita hayati dan kita lakukan, itu memberi manusia roh kita, memberi makan manusia baru kita, sehingga manusia baru kita bertumbuh makin kuat, dan otomatis manusia lama kita akan makin berlalu, makin hilang, makin mati, makin
tidak berkuasa lagi. Membedakan ini harus diakui Bapak Ibu tidak mudah, ya. Kalau hanya membedakan manusia lama baru dari perbuatan yang jahat, ya kita mudah, ya. Kalau jahat itu jelas manusia lama, ya, hal yang jahat. Tapi kalau hal yang baik, nah, kita butuh kepekaan, ya, kepekaan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang yang jujur, berperilaku jujur, ya, kita nggak bisa langsung tahu jujurnya ini dari manusia lama atau manusia baru. Sebab untuk orang berlaku jujur itu motivasinya bisa macam-macam, ya. Orang mau disiplin, mau mematuhi peraturan, ya, memulai undang-undang, itu motivasinya bermacam-macam. Bukan karena berasal mengasihi Tuhan, ya. Kalau manusia baru kan segala sesuatu yang kita kerjakan lakukan adalah untuk tadi seperti Pak Lepri bilang, untuk mau mengerti perasaan Tuhan, mau mengikuti, mau menghargai perasaan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi yang tadi Pak Lepri singgung di awal, itu kunci menjadi manusia baru. Semakin kita memahami perasaan Tuhan, menghargai dan menjadikan perasaan Tuhan itu perasaan kita bertumbuh menjadi manusia baru. Bapak Ibu, mudah untuk sebenarnya kita dipaksa untuk berbuat benar, ya, berbuat baik, ya. Orang bilang orang Indonesia itu kalau tidak disiplin berlalu lintas gitu, ya, lain sama orang mungkin Singapura. Orang Singapura itu nggak ada pernah kemacetan yang karena serobot menyerobot gitu, ya. Atau orang Indonesia itu suka sembarangan, perilakunya jelek karena suka sembarangan membuang sampah. Kalau di Singapura katanya nggak ada yang berbuat itu. Coba tes, ya, Bapak Ibu pergi ke Singapura, Bapak Ibu yang punya kebiasaan membuang sampah sembarangan, ya, pergi ke Singapura. Kira-kira Bapak Ibu tetap punya kebiasaan membuang sampah apa enggak di sana? Ya. Saya jamin pasti otomatis Bapak Ibu akan punya perilaku yang baik. Tidak mungkin membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena satu, ya, masyarakat di sana, ya, tidak ada yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempat, ya. Jadi saudara akan ikut-ikutan. Jadi menjadi orang aneh kalau melakukan hal yang berbeda. Yang kedua ada denda yang luar biasa, ya, ada ketakutan, ada takut didenda. Jadi motivasinya berbeda, ya. Sebenarnya, ya, mungkin orang yang di luar taruh di Indonesia bisa aja kan dia perilakunya sama seperti kita, karena lihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang tidak baik, yang melanggar, ya ikut-ikutan melanggar. Jadi kita melanggar hukum atau tidak, ya, kadang-kadang seringkali, malah bukan kadang-kadang, ya, bukan karena Tuhan, kan, karena mengasihi Tuhan, karena mau hidup benar, hidup kudus, bukan, karena takut dihukum, takut didenda, takut dikatain orang, takut apa kata orang. Perilaku di luar itu suatu yang baik, suatu yang benar, suatu yang di mata orang itu, wah, itu orang baik lah, ya, orang yang jujur, orang yang bijaksana. Tapi di mata Tuhan itu belum tentu itu manusia baru. Nah, ini, ya, nggak mudah, ya. Tapi harus saya ungkapkan, harus saya ya, coba kita renungkan, ya. Menjadi manusia baru itu benar-benar, ya, tindakannya, motivasinya itu karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena memiliki pikiran perasaan Tuhan. Cek tadi yang dikumpulkan Pak Levi itu bagus sekali. Cek aja, ya. Mungkin kita sulit, apa ini kehendak Tuhan apa enggak? Coba kalau kita melakukan satu tindakan gitu, ya, perasaan Tuhan gimana sih gitu. Coba bertanya. Nah, biasanya itu lebih kena, lebih dapat gitu, ya. Dan kalau kita berlatih membiarkan
menjadikan perasaan Tuhan itu sebagai perasaan kita juga, ya, kita makin lama akan bisa otomatis hidup kudus loh. Hidup kudus yang dikira orang mustahil itu bisa menjadi gaya hidup kita, ya, menjadi bagian kita, menjadi gairah kita yang baru. Gitu. Bapak Ibu, jadi ya orang-orang yang belum lahir baru, belum dilahirkan dari Allah itu bisa terlatih untuk menjadi orang baik, bisa menasihati. Manusia lama itu yang jahat, yang berbuat jahat itu manusia lama, ya. Tapi kita belajar kan bahwa manusia lama itu walaupun baik, tapi keinginannya, pikirannya dari diri sendiri, bukan dari Allah. Manusia baru itu keinginannya, pikiran, perasaannya dari Allah. Sehingga sekali Petrus pun, ya, itu punya perilaku berasal dari manusia lamanya, yang dia kira itu hal yang baik, yang benar, gitu ya. Yang baik itu dikira yang benar, ya, saat Tuhan Yesus mencegah segala sesuatu yang tidak dipikirkan Allah, yang bukan berasal dari pikiran perasaan Allah, itu berasal dari iblis, adalah manusia lama, ya. Manusia lama itu ditunggangi oleh iblis untuk menyusupkan pikiran-pikirannya sendiri, padahal bisa baik, gitu ya. Petrus kan berpikir, ya janganlah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, itu suatu yang nggak benar, itu nggak baik, suatu yang tidak benar, tidak baik itu, ya. Masa mau mengalami penderitaan? Ya, bagi Petrus itu sesuatu yang baik, tapi bagi Allah yang dipandang manusia baik belum tentu itu benar, ya. Itu karena Roh Kudus yang memerintah dalam hati kita, atau kita sudah menyerahkan kekuasaan itu pada Tuhan, ya. Belum tentu Bapak Ibu, ya, belum tentu, ya, kita itu sudah menyerahkan kekuasaan, ya, walaupun perilaku kita masih baik. Jadi Bapak Ibu, ya, orang yang belum menjadikan Kristus Tuhan di rumahnya sendiri, tubuhnya sendiri, rumah tubuhnya sendiri, itu berarti belum membebaskan dirinya dari sang aku. Artinya dia belum merdeka dari dirinya sendiri. Walaupun dia terlatih untuk berperilaku baik. Nah, inilah persoalan utama kita, ya. Membangun rumah Tuhan itu bicara siapa yang pada akhirnya menjadi penguasa rumah itu. Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari manusia lama kita, atau masih terpenjara oleh manusia lama kita? Rumah Tuhan tidak mungkin, tidak akan bisa terbangun kalau sang aku ini, ya, masih menjadi penguasa. Ya, Bapak Ibu, benar-benar sama-sama kita perhatikan apa dan siapa yang memberi makananmu, apa yang menjadi makananmu, dan siapa yang memberi engkau makan, apa yang kau jadikan makananmu. Itu akan menentukan siapa yang lebih kuat, manusia lama atau manusia baru. Nah, ini Bapak Ibu jangan terjebak, jangan tertipu, ya. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, inilah salah satunya, ya. Keselamatan itu proses, inilah salah satunya. Bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu apa tadi? Ya, serah terima kekuasaan manusia lama kepada manusia baru. Artinya menyerahkan kekuasaan itu pada Tuhan penguasa kita. Benar-benar tidak ada hal lain, orang lain apapun, ya, yang kita panuti, yang kita turuti selain Tuhan. Ya, itulah inti, ya Bapak Ibu, proses menjadi manusia Allah yang punya kodrat ilahi. Jadi Bapak Ibu, ya, menjadi manusia baru bagaimana prosesnya? Nah, ini di 1 Petrus 2, 1 ayat 5 jelas, ya. Bahwa, ya, kita
harus sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani supaya bertumbuh. Nah ini, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini jelas kan kalimat. Dan beroleh keselamatan, artinya keselamatan yang dimaksud di 1 Petrus itu belum kita peroleh seutuhnya. Ya, kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu syaratnya selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Jadi keselamatan ini benar-benar proses. Kenapa? 1 Petrus mengatakan buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kematian, kedengkian dan fitnah. Buanglah. Ini juga proses, tidak otomatis. Bapak Ibu kita yang terima Tuhan Yesus itu segala kejahatan, tipu muslihat, munafikan, dengki, fitnah itu otomatis berlalu. Nah, ini kan manusia lama jelas ya, manusia lama berlalu. Tapi buanglah. Buanglah itu dengan apa? Menggantikan dengan air susu yang murni, yaitu adalah apa? Firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan yang murni itu berkuasa jika didengar terus-terus menerus, dihayati terus-menerus, akan merubah mindset kita. Dan yang kedua adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, firman yang kita dengar, yang kita pelajari itu harus masa lalu, tentang kekuasaan, tentang keinginan mata, keinginan daging, itu ada ruangan-ruangan dalam rumah diri kita, rumah kita ini yang harus digantikan, yang diisi dengan firman Tuhan yang murni. Dan Roh Kudus akan menggarap itu, Bapak Ibu, lewat peristiwa-peristiwa hidup, supaya ruangan-ruangan dalam rumah kita benar-benar ya tergantikan oleh Tuhan sebagai penguasanya. Seperti dikatakan di Ibrani 12 ya, 12. Itu sama seperti ayah kita kan, kita orang tua kita mendidik ya supaya kita memperoleh ganjaran ya. Dan mereka kita hormati ya. Tapi lebih dari itu, kalau kita sendiri ya dapat ganjaran dari orang tua kita, lebih-lebih kita harus taat kepada Tuhan lebih dari itu. Pasti Tuhan akan mendidik, bahkan menghajar kita untuk kebaikan kita. Kebaikan dalam konteks apa? Supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Kita beroleh ganjaran lewat peristiwa itu supaya kita benar-benar bisa memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Ya. Jadi proses menjadi manusia baru itulah yang disebut ya, kita tenggelam, dibaptis dalam Roh Kudus, tenggelam dalam Roh Kudus itu. Karena itu terjadi sepanjang waktu selama kita hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mau Bapak Ibu supaya benar-benar ya kita di sisa masa hidup kita itu memperhatikan ya, sungguh-sungguh memperhatikan siapa yang menjadi penguasa hidup kita. Ya, benar-benar kita mau dan harus meninggalkan manusia lama. Meninggalkan manusia lama. Ya. Di Efesus jelas dikatakan bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Allah itu sudah punya pattern pola manusia baru, yaitu siapa? Seperti kita. Orang yang sudah memahami firman ini ya Bapak Ibu,
belum tentu langsung berubah. Apalagi yang tidak mengerti. Orang yang paham, yang nggak mudah memahami firman ini, maksudnya menanggalkan manusia lama itu seperti apa, itu belum tentu paham kita melakukan, apalagi yang nggak paham. Apalagi yang didengar adalah firman pengajaran yang meninabobokan, pengajaran yang mensimpelkan tentang kekudusan, mensimpelkan tentang hidup suci, mensimpelkan apa artinya manusia baru. Nah, di Zoom ini Bapak Ibu mendapatkan makanan yang sesungguhnya makanan memang mungkin disebut orang makan keras, tapi itu makanan yang benar-benar menumbuhkan hidup kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Ya, jangan kita tertipu, Bapak Ibu, bahwa kalau kita menjadi orang Kristen itu sudah menjadi manusia baru. Salah satu buktinya adalah kalau kita masih mencintai diri kita sendiri. Kita masih melakukan menurut anggapan yang kita anggap baik. Kita tidak menjadikan Tuhan menjadi penguasa. Kita masih membiarkan keinginan kita yang berkuasa, keinginan kita yang mendominasi, bukan keinginan Tuhan. Nah, ini yang Bapak Ibu yang mesti kita sungguh-sungguh hayati, ya. Di Lukas dikatakan orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, ini kunci. Ya, kalau kita nggak mau dari sekarang mau belajar melepaskan diri, atau dengan kata lain memerdekakan diri kita dari manusia lama kita, membebaskan diri kita dari manusia lama kita benar-benar tidak bisa menjadi murid Tuhan. Artinya tidak bisa dididik untuk mencapai kesempurnaan, kesucian yang dimuliakan bersama Kristus. Sebab kalau tidak, kalau manusia lama kita masih menempel, artinya kita belum merdeka dari manusia lama, belum melepaskan dari manusia baru. Ibarat rumah itu ada yang bocor, ya, masih ada yang bocor, masih kecolongan, masih Roh Kudus tidak nyaman di situ. Karena apa? Bocor dari keinginan-keinginan manusia lama itu masih masuk, ya, masih menguasai. Ya, kita pasti akan kita temukan yang muncul, ya, dalam perilaku kita itu masih manusia lama kita, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan pernah kita menjadi sombong atas apa yang sudah kita capai, ya, terutama hal-hal lahiriah. Ya, bisa aja kita tidak bisa sukses secara kebutuhan jasmani, secara ukuran dunia, ya, kita orang biasa, ya, tapi itu bukan perlombaan atau tujuan yang inti yang harus kita capai. Yang kita harus capai, yang harus benar-benar kita pikirkan itu adalah kita bisa menang, kita bisa membebaskan, kita bisa merdeka dari manusia lama kita dan menumbuhkan manusia baru. Ciri manusia baru adalah adanya kerinduan yang sangat setiap saat sangat dalam pada Tuhan. Hanya mengingini Tuhan saja. Hanya Tuhan yang benar-benar dirindukan, diinginkan, ya. Nanti Bapak Ibu di pengadilan Tuhan akan terlihat sebenarnya yang menguasai kita, ya, siapa? Apakah diri kita itu punya spirit gairah yang merindukan Tuhan atau tidak? Nah, jangan sampai kita, dan saya menginginkan diri kita sendiri, waktu kita di hadapan Tuhan, ternyata kita nggak punya gairah mengingini Tuhan. Gairah yang mau rindu, ya, mau rindu menjadikan Tuhan segalanya, ya, segalanya bagi kita. Jadi
ini yang kita harus tekankan Tuhan. Membangun rumah Tuhan itu memang menumbuhkan manusia baru, ya, yang merindukan Tuhan, ya, seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, kata firman Tuhan, merindukanmu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita belajar hari ini, jadikan diri kita, ya, tumbuhkan manusia baru kita dengan mengecek apakah kita masih mencintai diri kita sendiri. Apakah kerinduan dalam hati kita itu Tuhan dan kerajaannya atau keinginan kita sendiri. Karena Bapak Ibu, ya, ini yang sungguh-sungguh, ya, mau kita capai, ya, kita mau formulasikan dalam hidup kita. Ya, benar-benar tidak mudah, benar-benar bukan hal yang gampang untuk memisahkan manusia lama dan baru. Kita harus menggunakan setiap waktu yang ada, setiap momen yang ada, termasuk di Zoom ini, untuk kita makin peka, untuk makin bisa memisahkan, ya, peka terhadap Roh Kudus, memisahkan manusia lama kita. Apa yang muncul, ya, setiap peristiwa hidup, ya, setiap hal yang terjadi, ada tekanan, ada hal yang nggak enak, ada penderitaan, ada orang yang menyakiti kita. Nah, itulah, ya, ajang kita untuk semakin peka, semakin bisa memisahkan. Percayalah kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu, kalau kita mengkondisikan diri kita, menghidupkan diri kita, menghidupkan Allah dalam diri kita, maka kita akan punya kerinduan, ya. Kalau orang rindu itu, Bapak Ibu, ya, seperti orang jatuh cinta, rindu pada pasangannya, itu punya tenaga energi yang besar untuk melewati segala hal. Ya, kerinduan pada Allah itu benar-benar energi yang tidak terbatas. Dan Bapak Ibu, ini yang saya alami, saya pelajari dan alami juga. Kalau kita sudah sampai titik itu, ya, kerinduan Allah yang begitu besar, yang menguasai, ya, kita tidak berarti kita terlepas dari kehidupan jasmani kita. Justru, ya, kita bisa benar-benar menikmati hal-hal jasmani, hal-hal fisik, ya. Kalau kita mengenakan manusia baru, ya, ada kerinduan, gairah dalam diri kita melakukan segala sesuatu itu terasa nikmat, ya. Kita makan, kalau saya makan, ya, di restoran itu ada syukur yang luar biasa. Saya seringkali ngomong, Tuhan bersyukur saya sudah bisa makan di restoran ini, saya bisa menikmati. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang yang terlalu susah untuk saya bisa makan, gitu, ya. Dulu ya makan aja, gitu. Ya, saya punya uang, saya bisa makan di restoran mana aja. Tapi hari-hari ini, kalau saya bisa mendapat kenikmatan makanan yang menyehatkan, makanan yang menyegarkan jiwa, atau saya bisa ke satu tempat wisata, itu muncul penyembahan, muncul ungkapan syukur yang luar biasa, seperti rusa yang merindukan air, menghidupkan, gitu loh. Jadi kita menikmati, ya, makanan, menikmati suasana, menikmati pertemanan, menikmati yang kita alami secara fisik ini, itu justru satu ungkapan syukur kita, pengabdian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan pasangan kita, ya, itu menjadi lain. Kita seperti baru lagi, ya, bisa mengasihi lebih tulus lagi, mensyukuri apa yang kita terima. Nah, itulah ciri manusia baru, Bapak Ibu. Bahwa kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan terima. Setiap hal yang kita nikmati secara fisik ini, benar-benar kita mengagungkan, mengembalikan kepada Tuhan, mensyukur kepada Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang berpikir kita itu adalah hak kita. Enggak. Ya, bukan berarti take it for granted, ya, itu sudah biasalah seperti itu, sudah menjadi hak kita, tidak. Tapi itu
menjadi ungkapan syukur kita pada Tuhan. Ya, itulah ciri manusia baru. Artinya kita sedang bertumbuh, kita sedang membangun rumah Tuhan untuk kekekalan hidup kita. Bapak Ibu, ya, ada satu lagu ya tentang membangun seperti rusa yang merindukan air ini. Ya. Kita mau sama-sama menghayati ya. Apakah kita seperti rusa merindukan air, seperti kita merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Mari kita periksa hati kita, Bapak. Tuhan dan Rajaku. Menyembah. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Demikianlah jiwa merindukan Engkau. Bertumbuh dalam manusia baru. Masih ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku.
Mari kita tundukkan doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan Tuhan. Sungguh-sungguh firman ini mau kita membuat kami berubah Tuhan, menghayati, dan sungguh kami merindukan manusia baru bertumbuh Tuhan. Yang ditanya dengan kerinduan kami akan Engkau. Seperti rusa merindukan air, Tuhan, demikian jiwaku merindukan Engkau. Tuhan, kami mau lihat refleksi diri kami ini, apakah sudah menjadikan Engkau sebagai Raja Penguasa. Biarlah kami di sisa waktu ini membangun rumah-Mu Tuhan di dalam diri kami ini, dan menjadikan Engkau penguasa segalanya. Tuhan, kami menyelidiki hati kami, menyerahkan kekuasaan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memerdekakan diri kami yang lama ini di tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa. Bersyukur Tuhan atas apa yang sudah memberi. Ialah orang-orang yang di sini Tuhan, sahabat kami, saudara kami yang di sini yang haus akan Engkau. Kau bimbing Tuhan, Kau sertai supaya kami terima di kemah abadi dan dimuliakan bersama Kristus. Kami yang percaya berkata, amin, amin, amin. Amin. Ya, silakan. Amin. Amin.